Saya Lola Amila Syarayanti dari kelas PHI 6A, kelompok 8, yaitu kelompok terakhir, akan menjelaskan materi tarik kelas 7 semester genap, yaitu sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan skopnya yang pertama, yaitu gaya atau model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Kemudian sekuensinya, yang pertama, memahami gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menceritakan berbagai prestasi yang dicapai. Yang ketiga, mengambil ibrah dari prestasi-prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian stressingnya, yang pertama, siswa mampu memahami gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan berbagai prestasi-prestasi yang dicapai. Yang ketiga, siswa dapat mengambil pelajaran dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, siswa dapat meneladani gaya kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai materi, saya akan membacakan surah An-Naba dari ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Sadaqallahul azim. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh umat Islam, dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, para Khulafaur Rasyidin ini memimpin dengan demokratis, karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Segala keputusan khalifah diambil dari hasil musyawarah. Kemudian banyak jasa, kebaikan, prestasi yang diraih selama mereka menjabat sebagai khalifah. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu prestasi-prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kaum muslimin mengalami guncangan dan permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kaum muslimin bermusyawarah mencari sosok memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah di Masjid Nabi. Nah, prestasinya yaitu menyebarkan agama hingga ke Syam, memberantas kaum murtad, menguasai Persia, kodifikasi atau pembukuan. Jadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini awal sudah terdapat kodifikasi atau pembukuan, kemudian Al-Quran. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslimin ketika sakit tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Tidak ada satupun orang yang sanggup menerima amanah tersebut. Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikan
posisi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat pada 13 Hijriah. Kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kemudian prestasi yang dicapai Khalifah Umar bin Khattab yang pertama, membentuk pemerintahan yang adil, berwibawa, dan disegani. Kemudian yang kedua, memperluas kekuasaan Islam Afrika serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi. Kemudian membangun kota Basrah sekitar 16 Hijriah atau 636 Masehi, membangun kota Fustat sebagai ibu kota Mesir, itu sekitar 21 Hijriah atau 642 Masehi, dan membangun Masjid Amr bin As dan menetapkan kalender Islam. Wafatnya Umar bin Khattab meninggal akibat sebuah persekongkolan yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Umar meninggal karena dibunuh ketika sholat subuh. Umar dibunuh oleh Lu'lu, seorang mantan budak Persis. Kemudian Umar ditusuk dengan belati yang beracun. Kemudian yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, merupakan saudagar kaya yang membantu visi dan misi Islam dengan harta. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab ini memberontak Majelis Syura yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah. Tugas Majelis Syura ini adalah menentukan khalifah jika Umar bin Khattab wafat. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, diadakan musyawarah membahas kepemimpinan setelah Umar. Hasil musyawarah menyatakan Utsman bin Affan sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab sekitar 23 sampai 644 Masehi. Prestasi Utsman bin Affan yaitu menuntaskan penguasaan di Syam, membangun armada di laut, mempertahankan dan memperluas Islam, menyempurnakan kodifikasi Al-Quran, dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan banyak sekali, yaitu menggantikan para gubernur yang tidak cocok dan kurang cakap dengan orang yang kredibel dari kalangan kerabatnya. Utsman bin Affan menilai beberapa pejabat dan gubernur gagal dan tidak menjalankan amanah dengan baik. Kemudian kegagalan para pejabat dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, untuk memberontak kepada khalifah. Abdullah bin Saba memprovokasi beberapa orang dan mengacaukan beberapa tuntutan kepada khalifah Utsman bin Affan, namun ditolak. Para pemberontak memasuki rumah khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian dibunuh dan meninggal dunia saat membaca Al-Quran pada 8 Zulhijjah 35 Hijriah pada usia 82 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, para tokoh kaum muslimin bermusyawarah dan tidak menemukan orang yang layak menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, dan amanah. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kaum muslimin yang keempat. Kemudian apa saja prestasi dari Ali bin Abi Thalib? Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, dan menyempurnakan tulisan Al-Quran. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat di usia 63 tahun. Wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yaitu seorang Khawarij dari kaum Khawarij. Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah, dan beliau
wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Yang ketiga, mengambil ibrah dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, seluruh Khulafaur Rasyidin telah memimpin dengan penuh tanggung jawab, amanah, tugasnya tegas, demokratis, karismatik, dan sikap mengedepankan kepentingan agama dan umat dari kepentingan pribadi. Para Khulafaur Rasyidin telah banyak berjasa dalam penyebaran dan kemajuan Islam. Dan prestasi mereka layak menjadi contoh bagi para kaum muslimin selanjutnya dalam meningkatkan kemajuan dan peradaban umat Islam di berbagai bidang. Kemudian selanjutnya yang keempat, meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yang harus kita teladani adalah Khulafaur Rasyidin itu bersikap demokratis, dermawan, hidup sederhana, berani membela kebenaran, dan tidak haus jabatan, merupakan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kedua, memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam penyebaran dan membela agama Islam, memiliki kesetiaan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan ajarannya, mendahulukan kepentingan agama dan rakyat, memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran, tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin pemimpin yang demokratis, karismatik, arif, adil, dan bijaksana. Kemudian prestasi yang telah diraih oleh Khulafaur Rasyidin harus dicontoh dan dijadikan motivasi bagi seluruh pemimpin selanjutnya untuk meningkatkan peradaban umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.